Shalom Sidang Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Kali ini GTI Bukit Zaitun akan mengadakan acara khusus yaitu Special Moment Malam Natal 2020. Acara ini dapat kita ikuti secara online pada hari Kamis 24 Desember 2020 mulai pukul 6 sore hingga 7:15 malam. Tentunya dengan rangkaian acara-acara yang menarik seperti Praise and Worship atau pujian dan penyembahan menyambut lahirnya Sang Juru Selamat ke dalam dunia. Selain itu juga ada pesan Natal yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja Bukit Zaitun. Dan acara akan diakhiri dengan acara Candlelight yang bisa kita ikuti dari tempat kita masing-masing. Jadi jangan lupa ya, Special Moment Malam Natal 24 Desember jam 6 sore. Ibadah Natal kali ini akan diadakan pada hari Jumat 25 Desember pukul 7 pagi dengan tema Natal The Love of Christ yang diambil dari Roma 8 ayat 35. Mari kita sama-sama sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menikmati berkat Natal dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaannya sepanjang tahun 2020. Ingat ya, 25 Desember jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, nama saya Aidan. Saya kelas 4 SD. Saya rindu bersaksi tentang pertolongan Tuhan Yesus yang saya alami di waktu pandemi ini. Pada bulan Mei 2020, di sore hari saya bersepeda bersama adik dan orang tua saya di taman di kompleks rumah saya. Sore itu saya bersepeda seperti biasa dan sudah mulai gelap. Jadi mama mengajak untuk bersepeda balik ke rumah, namun saya masih ingin berputar sekali lagi. Ternyata saya terlalu ngebut dan di jalanannya ada pasir, sehingga tiba-tiba sepeda saya tergelincir dan saya jatuh dengan keras. Yang paling mengagetkan, saya merasa sakit sekali di kaki dan menjerit keras. Ternyata setelah dilihat oleh mama, setang rem sepeda itu menancap di paha kiri saya. Mama dan adik saya sempat kaget dan panik, mencoba mengeluarkan setang rem itu dari paha saya sambil berdoa. Puji Tuhan akhirnya bisa lepas, namun paha saya ada luka sobekan yang cukup lebar. Anehnya, tidak banyak darah yang keluar dari luka itu. Selain di paha, ada luka-luka gores juga di kaki dan tangan. Tapi puji Tuhan, tidak banyak darah juga. Akhirnya saya langsung dibawa ke rumah sakit oleh orang tua saya. Di dalam perjalanan kita semua terus berdoa sambil menekan lukanya. Pada waktu itu rumah sakit sangat dijaga ketat karena banyak kasus COVID. Jadi kita sekeluarga berdoa supaya Tuhan yang melindungi dari itu virus-virus juga. Di IGD, luka-luka saya dibersihkan dahulu. Sakit sekali rasanya. Lalu dokter berkata supaya saya harus abnam di rumah sakit untuk besoknya dioperasi sambil dibius total supaya benar-benar steril dan tidak ada infeksi. Saya dan keluarga tidak mau dan terus berdoa pada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus tolong dan saya bisa langsung dijahit di IGD pada hari itu juga dengan dibius lokal saja. Total ada 12 jahitan di paha saya dan setelah dijahit saya bisa langsung pulang ke rumah. Tapi saya tidak bisa berjalan dengan lancar karena kaki kiri saya sakit sekali setelah dijahit. Awalnya selama beberapa hari saya juga susah tidur karena sakit di kaki saya. Tapi kami sekeluarga terus berdoa dan berharap pada Tuhan Yesus untuk menguatkan dan menyembuhkan kaki saya dengan sempurna. Dan puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, setelah beberapa kali kontrol ke dokter,
jahitan saya bisa dilepas tanpa ada infeksi apa-apa dan bekas jahitannya bisa sembuh dengan baik, bahkan lebih cepat daripada biasanya. Saya percaya semua karena pertolongan Tuhan Yesus yang terus menjagai saya sehingga tidak ada infeksi apa-apa dan proses penyembuhan lukanya bisa lebih cepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ingatkah kalian saat-saat dimana kita masih bisa bersalaman dan tersenyum bersama? Terkadang masih terbayang tempat duduk favorit kita semua yang di situ-situ aja. Masih ingatkah canda tawa bersama saudara seiman di sini? Diskusi tentang perasaan, masalah, ibadah barusan, atau mau lanjut makan di mana? Inilah memori kita saat bertemu bersama. Biar kita menyimpannya sambil bersekutu dalam doa. Sampai kita dapat bertemu kembali. Dari kami yang merindukan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. And from now on, our troubles will be miles away. In olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. The years we all will be together if the Lord allows. Hang a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now.
happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the Lord allows. So hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita merayakan Hari Natal, hari yang dinantikan banyak orang, dulu maupun sekarang. Ya, hari yang menandakan kasih. Hari yang menyatakan kepada dunia, tidak ada kasih seperti yang dimiliki oleh Allah kita. Yang memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa kita. Orang
we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love, all because of love. We were the reason that he gave his life. We were the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give, to show us the reason to live. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita,
Di tahun yang spesial 2020 ini, dengan segala tantangannya, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan melihat kita, Dia mendengar kita, Dia selalu menopang kita, dan akan terus menyertai setiap dari kita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah payah mencari Tuhan, karena Dia selalu ada dekat bersama kita. Kasih-Nya tak pernah lekang oleh waktu. Sekalipun hujan panas, Dia selalu ada bersama kita. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Malam ini, Bapak Ibu Saudara yang lelah,
yang letih lesu, yang butuh pengharapan. Dengarlah, ada satu sobat yang telah lahir untuk kita. Dia rindu akan engkau. Mari, datanglah pada Yesus. Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Dengan sabar Tuhan Yesus menunggu saya dan kau. Hai marilah yang berlelah, mari datanglah. Mari sambut Tuhan Yesus memanggil. Hai marilah, marilah. Mari sambut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Dengan sabar Tuhan Yesus menunggu saya dan kau. Hai marilah yang berlelah, mari datanglah. Mari sambut Tuhan Yesus memanggil. Hai marilah, marilah. Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Dengan sabar Tuhan Yesus menunggu saya dan kau. Hai marilah yang berlelah, mari datanglah. Mari sambut Tuhan Yesus memanggil. Hai marilah, marilah. Hai marilah, marilah. Hai marilah, marilah. Amazing grace, how sweet
the sound that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amat besar anugerahnya yang telah kualami. Dulu sesat dan terhilanglah, selamatlah ku kini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Selamat Hari Natal. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Saudaraku, pada hari Natal ini kita akan memperingati hari lahir bayi Yesus, yaitu Putra Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menjadi korban tebusan buat kita, sehingga kita ditebus, merdeka dari dosa, menjadi anak Allah dan selamat. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan renungkan sedikit apa fokus kita pada hari Natal ini, ya. Saudaraku, kita lihat kalau ada bayi yang lahir, saudaraku, tentu keluarganya dan kerabatnya semua bersukacita, ya. Kalau bayi itu sudah jadi 70 tahun dan kemudian mereka memperingati umur 70 tahun, apa fokusnya? Waktu seorang merayakan 70 tahun,
Apakah orang itu mengambil ranjang bayinya, ataukah dia ambil foto waktu dia masih bayi? Tentu tidak, ya. Jadi waktu peringatan 70 tahun semua berfokus pada waktu saat itu. Saudaraku, bagaimana keadaannya saat itu dan yang akan datang. Seringkali kita dengar orang-orang menyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Mereka memikirkan tidak kembali kepada kelahiran bayi, tetapi yang akan datang. Saudaraku, begitu juga kita melihat di dalam Alkitab, kelahiran Tuhan Yesus ditulis di dalam Lukas dan Matius. Tetapi orang-orang beriman dalam gereja mula-mula tidak ada yang merayakan kelahirannya. Itu yang kita lihat di Alkitab. Saudaraku, apa mereka lupa? Tentu tidak. Tetapi fokus yang penting, saudaraku, pada waktu itu, yaitu di mana Kristus, dalam keadaan apa waktu itu, saudaraku. Mereka tidak merayakan kelahirannya, tetapi mereka merayakan sukacita, sebab Kristus ada dalam hatinya, sebab Kristus ada dalam hidupnya. Saudaraku, itu dulu permulaannya lahir di kandang Bethlehem. Tapi sekarang Kristus ada dalam hidupnya. Dan mereka bersukacita, hidup mati lepas dari dosa. Dan saudaraku, mereka memandang ke depan. Yesus yang sudah datang pertama kali di Bethlehem akan datang kembali. Itu yang menjadi fokus mereka. Saudaraku, Tuhan janji dia tidak datang hanya satu kali, tapi dia akan datang kembali. Dan mereka semua bersedia supaya waktu Tuhan datang, mereka boleh bersama-sama kembali dengan Tuhan. Saudaraku, begitu juga buat kita. Kelahiran bayi Yesus yang menjadi penebusan buat kita, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Saudaraku, dan sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sudah berubah dalam satu hidup yang baru karena penebusan Tuhan Yesus. Saudaraku, dan ini yang menjadi, saudaraku, keindahan dan fokusnya, yaitu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan kalau kita setia, kita tumbuh di dalam Tuhan, saudara, maka waktu dia kembali, kita akan kembali bersama-sama dengan dia. Ini fokus yang penting di dalam hari kelahiran Tuhan Yesus. Bukan cuma hari yang indah ini, tetapi hasilnya. Dan satu kali Tuhan berjanji, dia akan datang kembali. Itu yang menjadi pengharapan kedatangannya yang kedua. Sebab itu kita harus bersedia. Kedatangan Tuhan yang kedua itu di dalam dua cara. Pertama secara pribadi, kedua secara umum. Secara pribadi, orang-orang tebusan yang sudah mati, mereka menunggu, mereka ketemu dengan Tuhan dan masuk dalam kerajaan sorga. Meskipun tubuhnya masih di kuburan, tapi pribadinya, rohnya sudah kembali. Itu keindahannya kelahiran Yesus. Bisa membawa kita, orang berdosa yang sudah ditebus, bisa hidup dalam kesucian rutin dan kembali kepada Tuhan, masuk dalam kemuliaan. Ini perlu kita renungkan, ini jadi fokus kita. Sebab seperti Rom 8 ayat 35, apakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus?
Kesukarankah, atau kesesakankah, atau aniayakah, atau kelaparankah, atau ketelanjangankah, atau bahayakah, atau pedangkah? Seperti yang tertulis, oleh karena Engkaulah kami dimatikan sepanjang hari, kami diperhitungkan sebagai domba sembelihan. Tetapi di dalam segala hal ini, kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Ini keindahan kelahiran Tuhan. Karena kasih-Nya kita ditebus dan kita punya masa depan yang indah. Tidak lama lagi Dia akan datang dan membawa kita. Tadi kita lihat kedatangan Tuhan secara pribadi dan satu lagi kedatangan Tuhan secara umum. Pada satu saat itu tidak diberitahukan supaya kita bersedia. Dia akan datang dan orang-orang yang sudah bersedia, orang-orang tebusan yang hidup cara baru di dalam kesucian yang rutin, menurut kehendak Allah, dipimpin oleh Roh Kudus yang diberikan pada kita sebagai penggantinya yang menyertai dan tinggal bersama kita. Saudaraku, kita disiapkan dan satu kali kita akan bertemu dengan Dia. Pertemuan bersama-sama ini terjadi waktu kedatangannya dan semua orang tebusan dari seluruh dunia, mungkin sekitar 700-800 atau 1 miliar orang. Saudaraku, sekian banyak dari orang yang mau percaya, mereka akan tiba-tiba berubah dalam sekejap dan ikut dalam pengangkatan, ketemu Tuhan di awan-awan dan masuk di dalam pesta kerajaan Allah, pesta mempelai anak domba, saudaraku, dan masuk dalam kemuliaan yang abadi. Pengangkatan itu rencana puncak dari Allah. 3,5 tahun sebelumnya kita akan mengalami rencana yang begitu indah. Belum pernah ada di dunia. Gereja akan menjadi ajaib, saudaraku, dan kita akan tumbuh dalam rencananya. Tetap masih banyak kesukaran, bahkan ancaman dan bahaya. Tapi kita akan melihat kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Diakhiri dengan kedatangan Tuhan dan kita akan bersama-sama naik ke dalam kerajaan sorga. Sebab itu kita harus bersedia. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh, ketinggalan. Sebab tidak sungguh-sungguh. Sebab separuh hati. Sebab bercabang hatinya. Dan kedatangan Tuhan menjadi hari yang paling parah dalam hidupnya. Duka cita dan ratapan yang paling besar. Dan diakhiri sampai kematian dalam zaman antikris. Tapi orang-orang yang bersedia sudah diangkat. Sebab itu biar kita bersedia. Kita tidak tahu kapan Dia akan datang kembali. Saudaraku, kalau kita lihat tanda-tanda zaman, mungkin sekitar 10 tahun barangkali. Pasti tidak 100 tahun lagi. Keadaan, saudaraku, Tuhan bilang, kamu harus mengetahui keadaan zaman. Kira-kira, sebab tepatnya hanya Bapa yang tahu, kita harus bersedia. Kalau kita bersedia, indah. Pada hari Natal ini, kita bukan cuma bersuka cita untuk kelahirannya yang jadi berkat, penebusan buat kita. Tapi jangan cuma peristiwa yang indah di kandang Bethlehem. Dia ada dalam hati kita. Roh Kudus yang memenuhi dan memimpin kita. Dan hidup di dalam Tuhan, dalam kesuciannya, melakukan kehendak-Nya. Itu satu hidup yang indah. Hidup dalam dosa itu menderita. Dosa itu kata kunci neraka. Tidak akan ada sejahtera.
Mungkin ada kesukaan dosa sebentar, tapi hidupnya di dalam saudaraku satu hati yang menderita tanpa sejahtera. Tapi kalau kita hidup dalam kesucian itu indah, mari kita siapkan hati kita supaya kita juga jadi berkat buat sekitar kita. Yang belum percaya, percayalah akan Tuhan Yesus. Saudara akan beroleh pengampunan, kelepasan dosa, dan masuk dalam satu hidup baru yang indah. Orang yang sudah ditebus bisa hidup benar di hadapan Allah dalam kesuciannya, dan itu satu hidup yang bebas, sukacita. Haleluya. Dan kita bukan saja bersyukur untuk kelahirannya, kita menunggu hasilnya yang indah. Satu kali dia datang dan kita akan ikut masuk dalam kemuliaan sorgawi untuk kekal. Dan apa yang kita perbuat di dunia, kita akan menerima pahalanya, bahkan mahkotanya. Mari saudaraku, kita pastikan, periksa diri, supaya Kristus betul-betul hidup di dalam kita. Dan kita bisa berjalan dengan Dia. Oh haleluya. Sebelum saudaraku saya akhiri, mari kita sembahyang bersama-sama. Supaya pada peringatan hari Natal ini, berkat itu bukan cuma tinggal di kandang Bethlehem, tapi ada dalam hati dan hidup kita, dan memimpin kita oleh pimpinan Roh Kudus sampai hari kedatangannya. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus sudah lahir untuk jadi korban tebusan. Sehingga kami ditebus dari dosa dan neraka. Kami bebas, kami bisa hidup benar dalam kesucian-Mu. Dalam sukacita rencana-Mu yang indah. Satu hidup yang indah. Bahkan Tuhan, kami boleh terus tumbuh dalam rencana-Mu. Makin berubah seperti Engkau dalam hidup yang baru. Dan satu kali kalau Tuhan datang, kami ikut bersama-sama masuk dalam kemuliaan yang abadi. Ini yang kami pikirkan dan renungkan dan bersyukur untuk hari Natal yang indah ini. Yang sekarang bukan hanya di kandang Bethlehem, tapi Kristus hidup di dalam kami dan terus sampai Engkau datang. Berkati Tuhan supaya orang yang mau percaya, kami yakin Tuhan akan mengubahkannya, menebusnya, menyelamatkannya, menumbuhkannya, sehingga kami boleh tumbuh makin seperti Engkau. Dan waktu Tuhan datang, kami boleh ikut. Dan sementara kami berjalan di dunia, Tuhan akan menjaga, melindungi, memberkati apa saja yang dibuat oleh orang-orang yang disertai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap saudara yang sudah mendengarkan renungan Natal ini. Keselamatan, kesukaan dari Tuhan boleh turun ke dalam setiap orang yang percaya, dipimpin, disertai, sampai kami kembali bertemu dengan Dikau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama menyanyikan Malam Kudus sambil menyalakan lilin yang ada pada kita masing-masing. Sunyi
kasih Tuhan, Engkau sudah lahir untuk menebus kami, dan setiap orang yang mau percaya, kami yakin Tuhan juga akan menerimanya menjadi anak-anak Allah. Selamat di dalam Tuhan, mati lepas dari dosa, hidup berjalan dengan Tuhan, sampai satu kali kami bertemu dengan Tuhan dan masuk dalam kerajaan-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati semua kami yang bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.